yang pertama, kenapa saya melakukan pengeluaran bayi secara paksa. Jadi yang pertama, awalnya emang dari orang tua saya itu mau dijodohin gitu ya. Jadi orang tua saya itu punya calon, yang mana calon tersebut akan dijodohin dengan saya. 197 contoh pasal 106, kemudian 194 contoh pasal 75 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, subsidiar pasal 77 ayat A 1 dan 7, contoh pasal 45 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, subsidiar pasal 56 KUHP dengan ancaman hukuman pidana 10 sampai dengan 15 tahun pidana penjara. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Untuk barang bukti yang kami amankan, di sini ada dua buah batu nisan. Kemudian ini adalah janin ya, janin yang mungkin rekan-rekan bisa lihat sendiri. Ini adalah janin yang kami bongkar di makam tersebut yang berisikan gumpalan daging dan juga ada beberapa tulang belulang yang masih bersifat rawan ataupun juga belum sempurna. Kemudian kita amankan juga beberapa handphone sebagai sarana komunikasi tersangka 1 sampai dengan tersangka 8. Ya, ini beberapa handphone dan juga beberapa rekening yang kami akan proses juga untuk proses TPPU-nya untuk terkait dengan peredaran obat-obatan yang di luar dari keabsahannya untuk diedarkan di masyarakat, dan 2.292 butir obat-obatan berjenis Sitotek, ya, obat Sitotek. Ini mungkin ini ya. Ini yang kami temukan di beberapa lokasi tempat kejadian penangkapan dari beberapa pelaku sebanyak 2.292 butir yang kami sita sebelum masuk ataupun diedarkan di tengah-tengah masyarakat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Nah, mobil ini adalah sarana yang digunakan ya dalam proses pelarian. Ada beberapa pelaku masih kita amankan, namun masih dalam tahapan proses penyidikan. Apa ini masuk dalam proses nantinya TPPU-nya ataukah juga mungkin hanya sebagai sarana, ini akan kami cek dalam proses penyidikan. Apakah masuk dalam include proses penyidikan peredaran obat-obatan ini ataukah juga dengan sarana kasus untuk memperlancar peredaran gelap obat-obatan yang bersifat menggugurkan kandungan yang sangat meresahkan di wilayah Jawa Timur, untuk khususnya wilayah Kabupaten Mojokerto. Pak, selain di Mojokerto, di mana lagi, Pak? Dari hasil keterangan dari tersangka ini masih menjelaskan dua wilayah, yaitu Jawa dan Sumatera. Namun ini masih dalam proses pengembangan. Tapi yang jelas dari tersangka berinisial nama Z atau Zulmi itu sudah 10 kali mengedarkan obat-obatan tersebut menggunakan media Facebook ataupun juga media sosial dengan proses pemesanan online. Sudah diketahui sumbernya, Pak? Ya, sumbernya sudah kita ketahui. Dari satu tersangka yang kami amankan sebagai ibu yang mana menggugurkan kandungan, kita sudah menangkap 7 tersangka sebagai pengedar obat-obatan tersebut. Yang satu masih dalam tahapan pencarian, tim masih ada di wilayah di luar wilayah Jawa Timur, masih dalam tahapan penyelidikan untuk bisa mengungkap tuntas kasus tersebut. Maksud kami ini impor atau produksi dalam negeri yang disalahgunakan? Ya, untuk kasus ini kalau dilihat dari made in-nya, ini adalah obat-obatan impor, ya. Di sini adalah obat-obatan berasal dari Pfizer Australia, ya. Apakah ini nantinya diproduksi di Indonesia atau bagaimana? Ini masih dalam tahapan penyidikan. Namun obat-obatan ini berasal dari Australia sesuai dengan tertulis ada di kotak obat ini. Artinya para tersangka ini sebagai penyelundup gitu ya? Untuk sementara masih dalam sindikat peredaran obat-obatan Sitotek ini. Namun kalau terkait dengan penyelundupan, kita masih dalam proses pengembangan. Ya, masih dalam proses penyidikan dan masih dalam tahapan proses pemeriksaan. Pak, mereka ini menyalahgunakan ataukah barang ini yang ilegal, Pak? Dari hasil keterangan nanti kita juga akan berkoordinasi dengan
pihak kedokteran sebagai saksi ahli terkait dengan obat-obatan ini, apakah yang bersangkutan masuk dalam kriteria peredaran obat-obatan terlarang ataukah juga salah dalam proses untuk mengkonsumsi obat-obatan ini, karena dalam kandungan obat-obatan ini memang sangat berbahaya kepada ibu yang lagi hamil, ya, dan harus sesuai dengan resep dokter. Jadi pemesanan ini tidak menggunakan resep dokter, harus menggunakan resep dokter baru boleh dikonsumsi sesuai dengan anjuran yang berlaku. Oke. Tersangka dan mungkin bisa menjelaskan alasannya sampai ke Ya, tersangka Pak. Satu, cewek. Mbak, ini mau tanya Mbak Nongki, kenapa kok sampai tega mengeluarkan, apa memang takut atau bagaimana? Kita jelaskan. Ya, jadi yang pertama, kenapa saya melakukan pengeluaran bayi secara paksa? Jadi yang pertama, awalnya emang dari orang tua saya itu mau dijodohin gitu ya. Jadi orang tua saya itu punya calon, yang mana calon tersebut akan dijodohin dengan saya. Terus yang kedua, karena saya sudah punya pacar, akhirnya saya bilang ke orang tua saya, akan tetapi orang tua saya itu tidak merestui seperti itu. Terus yang ketiga, alasan yang ketiga kenapa? Karena saya adalah salah satu karyawan di salah satu pabrik, yang mana kan saya emang sudah punya pacar, kita juga udah melakukan nikah, akan tetapi kan teman-teman di pabrik kan belum tahu. Jadi itu adalah salah satu alasan saya. Dan yang ketiga, dari pihak keluarga saya nggak ada yang saya ajak curhat. Dari itu saya membutuhkan bayi tersebut. Cukup ya? Berapa lama pacaran, Mbak? Kemudian hamil juga berapa bulan? Kalau berapa lamanya, baru 1 tahun. Hamilnya itu berapa bulan hamilnya? Kalau hamilnya 3 bulan jalan ke 4. Cukup ya teman-teman ya? Cukup ya? Tersangka si Julmi mana Julmi? Julmi. Mas Julmi, kan sesuai dengan hasil keterangan berita acara pemeriksaan, saudara yang dihubungi oleh saudari Nungki untuk meminta dan memesan obat-obatan tersebut. Dan dari hasil keterangan pemeriksaan, Anda juga yang mengarahkan cara minum obat tersebut, dengan hari pertama meminum 1 butir, kemudian hari kedua meminum 1 butir dan memasukkan juga 1 butir ke kemaluan. Nah itu Anda dapat ilmu itu dari mana itu? Sementara Anda tidak mempunyai titel medis ya? Medisin sama sekali ataupun dari kesehatan sama sekali. Coba Anda jelaskan. Baik, untuk mengenai cara pemakaian, saya memang tidak ada ilmu atau latar belakang di bidang kesehatan, tetapi saya sering membaca artikel di media sosial seperti Google dan lain-lain untuk mengenai cara pemakaian obat tersebut. Ya, kalau gitu Anda membaca dari tutorial yang ada di media sosial. Betul, Pak. Nah, sekarang Anda mempunyai langganan di luar dari wilayah Jawa Timur, dapat dari mana? Apa Anda buka pengumuman, bisa memperjualbelikan atau bagaimana? Itu melalui media akun Facebook, Pak. Nah, terus Anda buat semacam iklan atau bagaimana? Karena kan di media Facebook itu sudah banyak yang mencari atau yang membutuhkan obat tersebut. Kemudian awal mula saya menawarkan, artinya kan kenalan terlebih dahulu dengan saudara Nungki. Ya. Karena Nungki itu pada saat itu sangat membutuhkan. Ya. Mulainya dari situ, awal situ kenal, kemudian chat melalui via Facebook, kemudian bertukar nomor handphone. Setelah itu mulai terjadi kesepakatan mengenai harga. Kemudian setelah itu lalu saya kirim ke alamat saudara Nungki di Jawa Timur. Sudah berapa kali Anda sudah mengedarkan obat-obatan ini di luar dari Mojokerto? Anda jelaskan saja di sini, kemana saja? Yang saya ingat
daerah Jawa Timur ada, Jawa Tengah ada, kemudian sama daerah Sumatera ada, Kalimantan juga ada satu. Nah, jadi 4 provinsi Anda sudah mengedarkan obat-obatan yang mana sangat rawan dan juga sangat mengganggu proses yang ada secara agama dan juga secara hukum juga sangat dilarang. Ya, kenapa Anda mau ya bekerja seperti itu? Coba Anda jelaskan, saya pengen tahu sedikit. Baik, kalau dari sisi agama memang saya sudah mengetahui kalau itu memang sangat dilarang oleh agama dan sangat berdosa sekali. Kemudian dari sisi hukum, pada saat itu saya berpikir bahwa yang kalaupun nanti ini terungkap, yang menjadi pelaku utama adalah si pemakai obat, Pak. Awalnya saya pikir dari situ gitu. Karena kan saya hanya memberikan atau mengirim atau sama saja dengan penjual. Ya. Seperti itu, Pak. Ya, saya rasa cukup ya. Oke, Cukup oke. ya teman-teman. Proses sementara berjalan, pengembangan masih berjalan. Mohon doanya untuk bisa menuntaskan sampai dengan ke akar-akarnya. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan sebagian aja, Mas. Kasih satu lagi.